ada di album Pak Ade itu seperti apa sih? Itu buat siapa tuh Pak Ade? Buat penyanyi muda. Ya, penyanyi muda harus belajar 2 kalimat tadi kan, 2 kata. 2 kata dalam bahasa Arab yaitu adab dan satu lagi bahasa Jawa tepo seliro. Artinya apa sih? Artinya kata prosedur itu apa sih? Kalau tepo seliro itu artinya bahasa Indonesia tenggang rasa, cuman kurang mungkin ya. Tepo seliro ya apa ya tepo? Hah? Nah, tepo seliro itu unsurnya macam-macam. Dia bisa pengertian, bisa tahu diri, tenggang rasa. Di dalamnya itu semua ada dalam tepo seliro bahasa Jawa. Gitu. Adab bahasa Arab. Gitu. Ada yang mengenai Agnes yang kemarin sudah berkunjung ke Kementerian Hukum dan HAM tuh, dan dia di situ diskusi belajar tentang undang-undang cipta seperti apa? Ya menurut saya telat belajarnya. Dia belajar hukum kepada menteri yang notabene Gerindra ya. Dia telat, harusnya belajar kemarin-kemarin gitu. Sekarang Gerindra berkuasa, telat aja gitu. Menurut saya sih begitu. Dan menurut saya apa yang diucapkan di dalam podcastnya Dedi itu hanya omong-omong aja, karena tidak bisa dibuktikan di persidangan. Gitu. Ya saya menyesalkan kenapa omongan yang di Dedi itu kok nggak dibicarakan di persidangan. Kalau seandainya Agnes baca laptop di persidangan kan enak, hakim bisa dengar. Dan kalau di podcastnya Dedi itu cuma omong-omong, karena omongan yang tidak ada buktinya. Kalau di persidangan, Pak Hakim, saya sudah bayar royalti Pak Hakim, ini buktinya. Serahkan ke hakim, dilihat semua, jaksa melihat semua, pengacara melihat, oh ya benar gitu. Kalau kemarin tuh ngomong di podcastnya Dedi, itu cuma untuk menyenangkan penggemarnya Agnes saja, tidak akan merubah konstruksi hukum. Gitu. Penggemarnya Agnes seneng kan, karena seolah-olah Agnes pinter, karena yang dibacakan Agnes itu undang-undang yang meringankan dirinya, undang-undang yang memberatkan nggak dibaca. Misalnya pasal 9, jelas tanpa izin itu, jelas kalau mau nyanyi harus pakai izin, pasal 9. Jelas pasal 113, apabila tanpa izin, dikenai denda 500 juta per satu lagu. Gitu. Pada ini kan penyanyi-penyanyi juga udah pada diundang ke Kemenkumham, kata dari Kemenkumham sendiri katanya semua pelaku musik juga akan diundang. Dari Pak Ade sendiri mungkin ada undangan atau mungkin dari... Ya kalau kita sih akan mengundang ya, kita akan mengundang. Kita pengarang lagu mengundang pada penyanyi-penyanyi. Gitu. Oh, kan ada pertemuan. Yes. Pak Ade munculnya ada visi sekarang bagaimana Pak Ade? Visi dari Saya nggak tahu ya visi itu misinya apa, saya nggak tahu. Karena visi itu mau ngapain? Kan tidak ada undang-undang hak menyanyi. Yang ada kan undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta itu melindungi pencipta gitu. ada Agnes yang bilang kalau dia nggak pernah buka WA dari Pak Ade Dani dan cuma buka pas minta dukungan aja nih ada Pak Ade. Ya itu juga nggak ada buktinya kan. Ya kan kalau ngomong di pengadilan kan enak, ini ada buktinya nih gitu. Jadi ya menurut saya itu omong-omong aja gitu, semuanya omong-omong aja. Kalau minta berdukungan sih sebenarnya apa hubungannya di podcast kok ngomongin dukungan gitu. Saya minta dukungan ke siapa saja. Ya kan Ariel ngasih video ke saya. Raffi Ahmad ngasih dukungan ke saya. Deddy Corbuzier tidak saya mintain marah-marah. Kenapa lu nggak minta dukungan gua? Gitu. Lu nggak suka sama gua gitu tadi bilangnya gitu. Lupa deh gitu. Ya sesama teman biasa minta dukungan itu biasa. Nggak perlu diomongin juga sebenarnya gitu. Tapi untungnya Agnes nggak bikin video. Coba kalau bikin video, pasti tuh kan terpilih kan, pasti gara-gara video saya begitu. Ya kan? Ada nggak sih Pak Ade yang mau disampaikan buat Agnes nih dan pengen duduk bareng atau mungkin ada pesan? Susah sih kan dari kemarin dari Agnes tidak menganggap manusia pengarang lagu yang namanya Ari Bias. Dari situ aja menurut saya Agnes ini sombong banget. Kenapa pengarang lagunya dia yang sudah bikin lagu dia bisa dia bikin Agnes dapat job nyanyi segala macam kan salah satunya karena lagunya Ari Bias ini gitu. Kenapa nggak ditemui Ari Bias dari awal? Di somasi nggak ditemuin gitu kan. Bahkan di pengadilan pun dia juga nggak datang gitu. Malah datangnya ke podcast bela diri ketika itu juga vonis salah. Gitu kan. Sebagai katanya ya seperti itu. Ah itu omong-omong aja, nggak ada buktinya. Semua omongan Agnes yang di podcastnya Dedi itu cuma omong-omong, nggak ada buktinya semuanya gitu. Makanya kenapa nggak dilakukan di pengadilan? Karena di pengadilan itu nggak bisa nggak ada bukti ngomong, harus ada bukti gitu. Tadi update sedikit rencana pernikahan. Nah itu nanti aja nanti minggu depan. Hah? Nggak usah. Seperti apa sih?
Pak De. Udah dong. Pernikahan. Udah tadi udah. Tadi kan udah. Gimana Pak De akan berdampingan? Ya saya pengennya berdampingan pinginnya. Pak Prabowo akan jadi saksi benar ya Pak De? Rencana. Tapi persiapannya sejauh ini seperti apa Pak De? Persiapannya ulang. Pak De, yang benar nggak sih nyusul Pak De? Benar. Pak De, Pak De. Gituan, dikit. Asik. Pak De, benar nggak sih El akan nyusul bulan Januari Pak De? Iya dong 2026. Benar ya Pak De? Benar. Terus Adul udah 2027. udah ke Dul 2027 Pak De? Iya, Udah siap Dul sama Tisa juga Pak De? saya 2028. Pak De tapi udah ketemu sama calon besan nggak sih Pak De? Orang tua Alisa? Rencananya ini. Rencana ya Pak De? Pak De konsepnya akan seperti apa sih nanti? Apa? Pernikahan Ada sungkeman nggak sih Pak De? Nanti ada lah. Ada. Tapi katanya tanpa pelaminan ya Pak De? Nggak tahu saya juga. Karena Enaknya pakai pelaminan apa enggak? Loh, gimana sih tanya? Ayo. gimana Pak De? ayo. Sudah ya. Oke. Udah ya, Pak. Makasih ya Pak De. Audio Jungle.